Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bayer Kidul 3 yang belum bisa hadir dan Bapak Ibu guru beserta staf SDN Bayer Kidul 3 yang saya hormati. Nah, adapun kegiatan kali ini saya ditugaskan tugas terakhir dari PKG PJOK Kabupaten Karawang ingin menyampaikan terkait rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG yaitu menggerakkan komunitas belajar sekolah. Adapun dari judul yang saya buat yaitu Sehat Bugar Nusantara. Latar belakang dari Sehat Bugar Nusantara adalah kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang berperan besar dalam keberhasilan pendidikan. Artinya siswa yang sehat itu dapat melakukan pembelajaran dengan bisa berkonsentrasi, bisa ya, jadi intinya tujuan dari program ini adalah ingin melestarikan budaya daerah yang ada di Indonesia melalui senam daerah. Kemudian ada kalau berhubungan dengan P5 itu ada kearifan lokal yaitu tentang pakaian adat daerah. Jadi nanti anak senam melakukan dengan senam daerah dan memakai baju daerah gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adapun aset sekolah. Aset yang bisa saya manfaatkan di sini ada aset manusia, yaitu guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu di mana guru memfasilitasi belajar anak yang berpusat pada peserta didik. Kemudian aset lingkungan, memanfaatkan lingkungan yang ada di SDN Bayer Kidul 3 seperti lapangan yang sudah memadai. Kemudian aset sosial, bisa mengundang orang tua atau untuk mendorong peserta didik agar dapat melakukan kegiatan senam daerah. Berdasarkan hasil survei, pengetahuan tentang pola hidup sehat, artinya di sini pola hidup sehat yang saya survei masih kurang cukup baik, di mana siswa masih kurang mampu memahami apa sih itu hidup sehat. Yang pertama, memilih makanan sehat, terus kemudian mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi secara teratur. Kemudian selanjutnya, itu tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya olahraga teratur, makan sehat, dan menjaga kebugaran tubuh. Memberdayakan siswa untuk aktif dalam perencanaan. Jadi nanti ada kolaborasi dengan guru kelas, guru mata pelajaran tentang kegiatan ini. Yang pertama yaitu guru kelas 5 terutama dan kelas 6 untuk menggerakkan siswa dibagi menjadi kelompok, kemudian diberikan senam daerah, tugas senam daerah, dan juga suruh mempresentasikan cara pola hidup sehat seperti mencuci tangan dan menggosok gigi. Nanti mempresentasikan untuk adik-adik kelasnya. Jadi tujuan proyek ini yaitu hasil dari proyek ini yaitu video tentang senam daerah dan poster pola hidup sehat seperti makanan atau cuci tangan dan gosok gigi. Nah, capaian langkah-langkah. Yang pertama, membudayakan senam daerah. Capaiannya, siswa memahami dan mencintai senam daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya mereka. Senam daerah menjadi kegiatan fisik yang rutin dilakukan sekolah. Nanti artinya bukan guru lagi yang memimpin senam, jadi setiap kebiasaan senam di hari Sabtu akan ada siswa per kelompok yang maju sebagai pemimpin. Setiap Sabtu berarti senam daerahnya berbeda-beda, ya. Kemudian selanjutnya
meningkatkan pola makan sehat. Mungkin nanti ada Sabtu makan sehat, 5 sehat 4 sempurna, mungkin dibagi kelompok atau bagaimana itu tergantung guru kelasnya. Nanti tugas anaknya diberikan penjelasan mengenai makanan yang bernutrisi, makanan yang berprotein, karbohidrat, dan lain-lain. Nah, di sini nanti akan ada kelas atas yang mempresentasikan kebiasaan sehat dengan mencuci tangan dan menggosok gigi. Mungkin prakteknya bisa di lapangan dengan menyediakan air bersih. Kemudian siswa dibagi kelompok untuk menjelaskan ke adik-adik kelasnya akan cara mencuci tangan yang baik dan benar, kemudian menggosok gigi. Dan selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program senam daerah dan pola hidup sehat di sekolah dasar merupakan program kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat melalui kegiatan fisik yang menyenangkan seperti senam daerah yang juga mengedukasi siswa tentang budaya daerah. Kemudian di sini ada peran. Mungkin peran kepala sekolah berfungsi sebagai pengarah dan menjamin kelancaran pelaksanaan program. Guru penjas sebagai guru memimpin kegiatan senam daerah, aktivitas fisik lainnya, serta memberi pengetahuan tentang pola hidup sehat. Guru kelas akan mendukung integrasi materi pola hidup sehat dalam pembelajaran lainnya. Seperti, keterhubungan antara pembelajaran IPA atau PPKN, seni tari sebagai pedoman senam daerah. Nah, jadwal kegiatan. Jadi kegiatan ini bisa dilakukan dalam 1 atau 2 semester. Dalam kurun waktu 1 semester bisa peserta didik kelas 5 dan 6 akan dibagi menjadi kelompok, kemudian memilih senam daerah. Peserta didik akan membuat video senam. Tuh, tugasnya sebagai hasil proyek. Nanti bisa di-upload di komunitas belajar sekolah, ya. Harus membuat akun YouTube komunitas belajar. Peserta didik membuat poster. Jadi nanti ada poster-poster tentang makanan protein apa aja, kemudian poster makanan bernutrisi, pola hidup sehat seperti mencuci tangan, caranya, mungkin membuat poster seperti itu tugasnya. Kemudian selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jadi kita memanfaatkan aset untuk mendukung pembelajaran di sekolah, yaitu memanfaatkan aset manusia, yaitu seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan warga sekitar. Aset fisik seperti kelas, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Aset lingkungan seperti lapangan, lingkungan sekolah mungkin bisa. Aset sosial seperti kita mengundang orang tua, wali murid ya, atau kepala desa dan lain-lain. Aset budaya berarti kita bisa melestarikan budaya dengan senam daerah, memperkenalkan kepada siswa-siswi, ini loh senam dari Maluku, ini loh senam dari Nusantara dari mana ya, sesuai dengan tema hari ini. Rencana evaluasi. Jadi nanti kegiatan ini akan dievaluasi dari kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik maupun orang tua dengan melakukan wawancara dan survei langsung. Jadi nanti wawancaranya bagaimana sih dengan kegiatan ini, apakah bermanfaat atau kurang. Terus bisa dihubungkan dengan P5 di sekolah dengan kearifan lokal. Cuman di sini ada kekurangannya. Nah, kemungkinan tantangan yang dihadapi sulitnya mengatasi siswa yang kurang menyukai senam, yaitu siswa laki-laki biasanya nggak mau melakukan senam. Senam mah seperti perempuan atau apa. Identiknya dengan sepak bola atau permainan bola besar untuk anak laki-laki. Berarti kita langkah untuk menghadapi tantangannya mengajak siswa untuk memahami apa sih
senam itu siapa sih yang harus dilakukan, yang melakukan senam itu artinya bukan hanya perempuan identik dengan senam aerobik atau senam irama. Kemudian waktu mungkin waktu untuk menghafalkan senam itu butuh waktu yang lama. Karena setelah sekolah dasar ada sekolah madrasah, mungkin siswa agak susah juga untuk tugas kelompok, mungkin bisa di sela-sela, langkahnya bisa di sela-sela istirahat atau di hari libur. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Dalam komunitas belajar ini kita dapat berkolaborasi dan memfasilitasi belajar anak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi sebentar, gimana tanggapan untuk program ini? Apakah bisa dijalankan atau ada masukan dari Bapak Ibu guru? Mohon bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya. Oh, untuk kelas bisa. Untuk setiap kelas bisa dibagi, misal dicampur ya. Cowok cewek supaya bisa, kalau cowok semua kemungkinan nggak bakal ada yang menghafalkan. Berarti harus dicampur cewek dan cowok. Itu saja. Waktunya berarti satu kelas bisa 4 kelompok. Terus kelompok kelas 6 berarti 4 kelompok. Itu mungkin. Kalau program sehat berarti tetap tugas dari kelas atas, cuma nanti untuk menggiring kelas bawah ada guru kelas masing-masing. Jadi misalnya satu kelompok, tetap kelompok itu 4 orang ditugasin cara mencuci tangan, terus nanti dijelasin di kelas oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian siswa mempresentasikannya ke adik-adik kelas. Jadi misalnya kelas 1 dari kelompok 1, 6, 1, kelompok 6, kelompok satunya dijelasin. Nah, caranya seperti itu, bikin lingkaran. Gitu. Udah? Mana? Udah? Siap. Terkait tentang itu makanan sehat itu kan bisa masuk dalam P5 ya. Bisa masuk P5. Nah, kalau bisa itu setiap hari untuk kegiatan P5 ini yaitu terkait tentang makanan sehat itu anak-anak setiap hari Sabtu bisa membawa makanan atau minum susu bersama-sama. Oh, ya. Gimana? Ya, boleh. Jadi bisa. Nah, Iya. jadi setelah senam bisa ya. Bisa dilanjut dengan mencuci tangan dulu, presentasi, kemudian makan bersama. Gitu, boleh itu. Nah, gosok gigi, betul. Habis makan, presentasi lagi kelas atas, gosok gigi. Bisa itu. Boleh, itu bisa dijalankan. Mungkin kita tinggal nunggu keputusan dari kepala sekolah saja untuk P5-nya. Bisa, kemarin saya mengajukan tentang kolaborasi dengan guru IPA, yaitu mengenai aktivitas jasmani kebugaran. Contohnya seperti push up, nanti anatomi tubuhnya apa yang kena, otot-ototnya apa. Kemudian saya berpikir lagi untuk senam pembiasaan aja, untuk senam daerah, kemudian bisa P5-nya kearifan lokal dan pola hidup sehat. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.